Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haq qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada statement dari Menko Polhukam nih tentang sebenarnya saking kayanya sumber daya alam di Indonesia ini, jika ya kan, jika itu tidak ada korupsi di dalamnya, maka per orang bisa mendapatkan 20 juta rupiah per bulan. Jadi artinya anak kecil yang lahir langsung kaya tuh, langsung dapat 20 juta. Nah, seperti apa statementnya Pak Mahfud ini? Ayo kita dengarkan bersama-sama, sahabat-sahabat. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Nah, seperti yang disampaikan Pak Mahfud MD ya dalam acara Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama dalam perspektif Polhukam. Jadi ada pernyataan dari Pak Mahfud nih yang menarik, yang itu juga Pak Mahfud dapat pernyataan ini dari Abraham Samad ya, sahabat-sahabat. Ayo kita dengarkan bersama-sama, sahabat-sahabat. Yang kedua, saudara, di luar kata ini pertambangan mineral utama, saya kan cerita bahwa pada tahun 2013-2014, jejak digitalnya nanti dicari aja di Google, pasti masih ada. Itu ada informasi dari kepala PPATK waktu itu, Abdul Somad. Ya. Abraham Samad. Abraham Samad. Yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Nah, itu sahabat-sahabat. Jadi dengan catatan bahwasanya jika kita bisa menutup celah, artinya korupsi ya di bidang pertambangan itu, maka setiap kepala di Indonesia itu mendapatkan uang 20 juta rupiah. Wow, itu banyak sekali itu sahabat-sahabat, yang artinya masyarakat Indonesia akan sejahtera jikalau bisa menutup celah-celah di bidang pertambangan dalam hal korupsi, sahabat-sahabat. Coba kita hitung ya, yang artinya kalau 30 juta ya sahabat-sahabat, kita bagi 30, yang artinya anak-anak kecil itu yang sudah lahir itu udah kaya. Lahir udah kaya karena negara membayar dengan 30 juta. Per hari 1 juta, bayangkan. Jadi subhanallah sekali jika koruptor tidak ada di negara kita, atau paling tidak ada regulasi yang membuat para koruptor itu berpikir 1000 kali untuk melakukan tindak pidana korupsi itu, sahabat-sahabat. Begitu sahabat-sahabat ya. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Nah, kita lanjutkan statementnya dari Pak Mahfud nih. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. 20 juta per bulan gratis. Dan itu diliput Abraham Samad, media. Abraham Samad. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Engki. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya, mengapa kita melakukan reformasi. Oke. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Itu baru pertambangan, sahabat-sahabat. Belum ke yang lain-lain, kata Pak Mahfud nih. Belum kehutanan.
Oh, kehutanan, belum perikanan, perikanan, belum pertanian, pertanian, pajak. apalagi, apalagi. Pajak tak sebut itu. Gilanya korupsi di negara kita ini. Yes, betul. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan Abraham Samad. studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Subhanallah. Pada saat itu, apalagi sekarang kalau udah ada koruptor ya. Ketika ribut-ribut mafia tambang. Oh, apalagi sekarang nih. Dalam beberapa sektor pajak aja, aduh, kalau seumpama tidak ada koruptor atau kata Pak Mahfud tadi di bidang perikanan, perhutanan dan lain sebagainya, udah berapa juta tuh yang diberikan kepada masyarakat. Lanjut. Belum yang lain ya, sehingga saya katakan bahwa korupsi. Saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, kok ada pesawat udara korupsi di Garuda. Subhanallah. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi korupsi. Semua ada korupsinya. Nah ini sebenarnya mengapa kita dulu melakukan reformasi. Itu satu. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu itu saya punya pengalaman dengan Pak Arifin sebagai Menteri SDM. Saya tidak tahu kalau waktu itu Pak Arifin sedang sakit kena COVID. Saya dapat laporan dari seorang pengusaha, Pak, kapal saya ditahan. Padahal Pak Arifin, Kementerian SDM sudah menyatakan semua kapal yang mengangkut batu bara sekarang harus dilepas, diberi izin keluar lagi karena waktu itu kan tidak boleh keluar, lalu beberapa hari kemudian lepas. Itu ada saja di suatu tempat, kapalnya itu harus dibawa ke Hong Kong. Kalau hari Jumat dia belum sampai berarti melanggar kontrak, puluhan miliar dia rugi, sehingga dia lapor, kalau saya tidak dapat izin untuk berangkat hari ini, saya akan tinggalkan kapal ini. Dia akan melapor bahwa itu ditahan oleh pemerintah Indonesia. Saya telepon Pak Arifin, Pak. Auto silent yang lain. Mulanya saya begini, telepon tidak diangkat, lalu saya dapat WA, ada perlu Pak Menko dari Pak Anu. Iya Pak, saya mau ngomong. Telepon. Itu ada kapal ditahan. Kan Bapak udah ngomongkan harus dilepas. Iya, kenapa? Di mana itu di kapal? Di sana Pak. Tolong kirim nomor kapalnya kepada saya. Nomor izinnya, tujuannya mana? Saya kirim nih, kasih. Saudara, sorenya orang yang lapor saya tuh datang, mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Kapal kami dilepas, bukan hanya kapal saya, 126 kapal lain langsung dilepas. Berarti ada 126 kapal ditahan dan dimintai uang untuk berangkat. Allahu Akbar. Untung Pak Arifin turun tangan. Untung Pak Arifin turun tangan. Dan itu saudara, situasi tahan mahan bagian dari mafia tambang, mafia apa gitu, administrasi di daerah. Saya tidak tahu apakah hadir di sini tempat itu, dirasa diingat aja pernah ada enggak? Wow. Itu ya, sahabat-sahabat, subhanallah. Artinya dalam konteks tersebut Pak Mahfud berbicara di bidang tambang saja. Ya, di bidang tambang saja kalau kita bisa menghapus atau meminimalisir atau bisa bagaimana koruptor tidak menggecarkan aksinya di bidang itu. Artinya lurus-lurus saja. Tidak ada oknum-oknum yang mencari kekayaan, memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dengan berkorupsi. Maka sudah dipastikan, kata Abraham Samad yang ditegaskan oleh Pak Mahfud tadi, bahwasanya setiap anak yang lahir itu mendapatkan 30 juta dulu, apalagi sekarang ya sahabat-sahabat. Ya, kita berdoa saja ke depan, semoga ke depan Indonesia melahirkan orang-orang baik, ke depan di Indonesia lahir orang-orang jujur, ke depan lahir di Indonesia orang-orang yang berani,
ke depan lahir di Indonesia orang-orang yang mempunyai integritas, yang takut akan memakan barang yang haram, dalam hal ini korupsi. Dan perlu diingat kepada pejabat-pejabat bahwasanya ar-rosi wal murtashi finnar, yang menyuap dan menerima suap itu di neraka. Ya, yang terakhir, apalah kita hanya bisa berdoa semoga saja Indonesia yang saya sampaikan tadi ke depan bisa melahirkan orang-orang yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat-sahabat informasi yang saya dapatkan dari Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Semoga bermanfaat sebagai tambahan wawasan kita, khazanah kita, dan ke depan kita pantau negara kita ini secara bersama-sama, penyelenggara negara kita pantau bersama-sama di semua sektor, dan jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan jika ditemukan ada dugaan tindak korupsi, pungli dan lain sebagainya, untuk satu tujuan, yaitu agar anak-anak kita kelak bisa hidup dengan layak, hidup dengan menikmati apa daripada hasil sumber daya alam di Indonesia ini yang kaya raya. Demikian sahabat-sahabat, qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت